Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusolli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nurul Ihsan. Yang saya hormati para tokoh-tokoh ulama di Kampung Cihuru. Dan yang saya banggakan saudara-saudari ataupun juga pemuda-pemudi yang telah hadir di kesempatan kali ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur, yang mana atas berkat kudrat dan irodatnya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di haflah ini yang insya Allah mubarakah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpahkan kepada baginda alam, yakni Habibi wa Habibana Nabiyuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana atas berkat perjuangannya kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak DKM, kepada para tokoh-tokoh ulama dan pada pemuda-pemudi yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara di hadapan hadirin semua, yang insya Allah akan membahas salah satu kajian yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu mengenai al-maut ataupun kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 yang berlantunkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana arti dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57 tersebut yaitu bahwasannya kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa, setiap anggota ataupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tsumma ilaina turja'un.
Kemudian hanya kepada Kamilah kalian dikembalikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala serta dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Dzaiqatul maut. Makhluk pasti akan merasakan yang namanya kematian. Walaupun jalan untuk kematian orang-orang tersebut itu beda-beda. Ada yang dikarenakan kecelakaan, ada yang dikarenakan bunuh diri juga ada yang dikarenakan sakit dan lain sebagainya. Terdapat satu kisah yang mana kisah ini bisa dijadikan suri tauladan bagi kita, yakni kematian salah satu Khulafaur Rasyidin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Pada kala itu Sayyidina Umar sedang melaksanakan sholat subuh bersama para sahabat-sahabatnya, yang mana Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, yang mana pada kesempatan itu Abu Lu'lu'ah merupakan kafir Quraisy yang sangat membenci Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pada menjelang kematian, Umar bin Khattab sempat sadar dan bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang telah membunuh saya, menusuk saya dikala aku waktu sholat? Salah satu sahabat menjawab bahwasanya orang yang membunuh Sayyidina Umar, orang yang menusuk Sayyidina Umar, ya ini Abu Lu'lu'ah. Maka pada saat itu Umar berkata, segala puja bagi Allah yang telah menjadikan aku terbunuh oleh Abu Lu'lu'ah yang tidak pernah bersujud kepadamu walaupun hanya satu kali. Nah, jadi hal yang dapat kita ambil dari kisah kematian Sayyidina Umar bin Khattab yaitu tetap mendoakan orang yang membunuh dia Umar bin Khattab. Karena mengapa? Karena sesama makhluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk saling menyayangi sesama makhluk, walaupun orang tersebut bisa disebut benci kepada kita. Itu dari kisah tersebut kita bisa jadikan sebagai suri tauladan bagi kita. Sebelum menjemputnya ajal ataupun sebelum datangnya kematian, Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan kepada manusia sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah yang berlantunkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Yang mana inti dari ketiga ayat tersebut bahwasannya kita sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menganggap orang yang mati di jalan Allah itu telah tiada, melainkan orang yang mati di jalan Allah ataupun orang yang mati karena jihad untuk agama Allah, yakni agama Islam, itu masih hidup, akan tetapi kita tidak merasakan kehidupannya. Seperti itu. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada manusia, yakni berupa walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dari ketakutan akan kematian tersebut, wal ju' dan kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfus, dan merasa sedikit dari harta dan merasa sedikit harta, minal amwali wal anfus, serta dari tumbuh-tumbuhan yang kita tanam. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bagaimana kriteria orang sabar tersebut? Alladzina idza asabatuhum musibah. Kriteria orang yang sabar itu terdapat dalam ayat ketiga, yaitu alladzina idza asabatuhum musibah. Orang-orang yang apabila didatangkan musibah kepadanya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila orang yang ditimpakan musibah kepadanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut hanya berkata, sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan dikembalikan kepadanya. Mungkin dicukupkan sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kealfaan. Terima kasih atas perhatian para hadirin hadirat. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Khudh masafa wa da' makadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.